نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أكرمنا الله وإياكم. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan dengan Kitabul Janaiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita masih tentang menguburkan jenazah, atau tepatnya tentang waktu-waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah padanya kecuali karena darurat. Syekh memberikan pokok pembahasan dengan judul wala yajuzu ad-dafnu fil ahwal al-atiyah illa li daruratin, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan menguburkan jenazah pada waktu-waktu berikut ini kecuali karena darurat. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Ya, sudah nih? Belum. Hadisnya sudah tadi. Hadisnya sudah 3 kali diulang. Ya, cuman sisi pendalilnya berbeda-beda. Barakallahu fiik. Betul, hadisnya sudah nih. Ya, yaitu yang pertama hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk salat padanya. 3 waktu yang dilarang salat. Dan atau menguburkan padanya pada waktu tersebut jenazah kami. Artinya 3 waktu yang dilarang untuk sholat, dan sholat yang dimaksud adalah sholat nawafil mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Ya. Adapun sholat karena sebab yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia dibolehkan, atau menguburkan padanya jenazah, artinya tidak boleh menguburkan pada waktu tersebut jenazah. Kemudian beliau menyebutkan hadis waktu tersebut, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadhifu asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghruba. Adalah yang pertama, ketika matahari terbit bazighatan dan bersinar, terbit, ya, hatta tartafi'a, hingga terangkat. Jadi sejak matahari terbit sampai terangkatnya matahari, dan terangkatnya terangkat setinggi penggala atau waktu duha. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imu adh-dhahirah, ketika tegak waktu zuhur hingga tergelincir matahari. Artinya tergelincir dari tengah langit. Jadi ketika tegak zuhur, yaitu dhahirah, pas tahjir, waktu dhahirah, waktu panasnya matahari ketika dia di tengah langit hingga tergelincir. Dan tergelincir ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa dia ada qadra syirah, adalah meskipun seukuran tali sendal, syirahun na'al, sendal, ya, maka dia sudah dikatakan tergelincir, berarti sudah boleh sholat. Adapun ketika pertengahan tidak boleh. Yang terakhir, hina tadhifu asy-syamsu lil-ghurub, ketika matahari condong untuk terbenam. Tadhifu asy-syamsu lil-ghurub hatta taghruba, hingga terbenamnya.
ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenamnya. Ya. Demikian dalam hadis Uqbah bin Amir tentang 3 waktu yang terlarang untuk sholat sunnah nafilah mutlak. Ya. Adapun dalam hadis Ibnu Umar ditambahkan 2 waktu yang lain. Selain 3 waktu ini ada 2 waktu lagi. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya. Dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ya. Maka berarti ada tambahan lain. Ada tambahan lain, yaitu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, sehingga 3 waktu atau 5 waktu. Adapun untuk menguburkan jenazah, maka zahirnya riwayat dari Uqbah bin Amir ini menunjukkan terlarangnya menguburkan jenazah pada 3 waktu ini. Terlarangnya menguburkan jenazah pada 3 waktu ini. Ya. Tetapi kita dapatkan keterangan seputar masalah menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Adapun tentang dalil yang kedua adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا. Dari Jabir bin Abdullah. Sekarang topiknya berpindah tentang menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Apa hukumnya? Ya. Ada 2 pendapat antara para ulama. Pendapat yang mengatakan dilarang dan pendapat yang mengatakan bolehnya hal tersebut. Adapun mereka yang melarang berdalil dengan keterangan hadis Jabir bin Abdullah ini. Ya, An-Nabiyya, bahwa Nabi menyebutkan tentang seorang sahabatnya yang wafat, qubida fakufina fi kafanin ghairi ta'ilin. Maka ia pun dikafankan pada kain kafan yang tidak ta'il, tidak panjang, tidak sabit, tidak menutupi dengan sempurna. Menunjukkan merupakan perkara yang disyariatkan menguburkan jenazah atau mengkafani jenazah dengan kain kafan yang cukup menutupi seluruh tubuhnya. Adapun sahabat ini dikafani tidak sempurna, ghair ta'ilin. Wa qubira laila, dan dikuburkan pada waktu malam. Dikuburkan pada waktu malam. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه atau hatta yusalliya alaihi. Maka Rasulullah melarang seseorang dikuburkan pada malam hari hingga disolatkan atau hingga beliau solat, hatta yusalliya. Dan ini yang kuat, ya, bukan yusalla. Adapun dalam nushah kita yusalla, disolatkan. Illa, kecuali ay yattarra insanun ila dhalik, kecuali jika terpaksa manusia akan perkara tersebut. Kecuali jika terpaksa manusia akan perkara tersebut. Ya. Nah, pada kalimat illa an yattarra insanun, dari kalimat inilah diambil pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal terlarang menguburkan jenazah pada waktu malam hari kecuali karena darurat. Kenapa? Karena itu tadi fazajara Nabi mengingatkan, zajara, ya, menunjukkan dia perkara yang terlarang. Dan disebutkan illa ayyatarra insan ila dzalik, menunjukkan keadaan darurat. Keadaan darurat berarti dia adalah hukum rukhsah, bukan azimah. Artinya hukum asalnya berarti terlarang, tapi dalam keadaan kepepet dibolehkan. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan tentang larangan menguburkan pada waktu malam hari. Tidak. Ya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini kalau kita lihat kelengkapannya, maka kita akan dapatkan bahwa Rasulullah melarang dikuburkan pada malam hari
Ini karena alasan yang tersirat dalam riwayat. Ya, fazajara an-nabiyyu an yuqbara ar-rajulu lailan hatta yusalliya alaihi. Maka Rasulullah mengingatkan dari menguburkan seseorang pada malam hari hingga disolatkan. Artinya bahwa zahirnya sahabat tadi dikuburkan pada malam hari dan tidak diberitakan kepada Nabi hingga beliau tidak mensolatkannya. Maka beliau pun marah dan mengingatkan agar beliau mensolatkan jenazah para sahabatnya. Ya, jadi ilahnya. Jadi bukan karena waktunya yang terlarang, bukan. Tapi apa? Karena beliau tidak disampaikan tentang kematian sahabatnya dan akhirnya kemudian beliau tidak ikut mensolatkan sahabatnya. Dengan ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya larangan pada malam hari ini bukanlah dalam bentuk larangan karena tidak bolehnya, tetapi menguburkan jenazah pada malam hari ini qad yufawwit ma wa khair wa afdal. Dia kadang meluputkan jenazah dari perkara yang lebih baik dan lebih utama. Apa itu? Jenazah butuh didoakan. Ketika malam hari, maka kebanyakan orang tidak mengetahui berita, tidaklah mungkin tersebar seperti tersebarnya berita pada waktu siang hari. Ya. Nah, kalau begitu jika dia disolatkan atau diantar ke kuburan, pastilah tidak akan begitu banyak dibanding kalau pada siang hari. Dan jenazah butuh untuk didoakan oleh saudaranya kaum muslimin. Maka di sini disebutkan bahwa kalau begitu alasannya adalah bukan pada masalah malam harinya, tapi karena tidak sempat disolatkan. Tidak sempat disolatkan. Ya. Kemudian pada riwayat yang lain, dari riwayat Muslim, ya, ada tambahan. Wa qala idza wali ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Orang yang mengatakan dalam kelanjutan hadis, jika seorang di antara kalian mengurus saudaranya, maka hendaklah dia perbaiki kafannya. Dia perbaiki kafannya. Ini tambah dalam hadis, ya, tidak dalam kitab. Jadi Nabi mengatakan, idza waliya ahadukum akhahu, jika seorang di antara kalian mengurus jenazah saudaranya, falyuhassin atau falyuhsin kafanahu, hendaklah dia memperbaiki kafannya. Mengapa? Karena sahabat ini tadi dikafani dengan kain kafan yang tidak sempurna, tidak cukup menutupi tubuhnya. Maka di sini Nabi kemudian mengingatkan. Jadi karena dikafani tidak dengan sempurna, maka Rasul mengingatkan, fal yuhassin kafanahu. Karena dikuburkan pada malam hari hingga Nabi tidak ikut mensolatkan, maka Nabi melarang, memperingatkan. Ya, jadi bukan larangan karena waktunya. Dan ini pendapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, dia memberi bab dafnul mayyit laila, bab menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Wadufina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu lailan. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Al-Bukhari dalam kisah Aisyah, dia dikuburkan pada malam hari pula. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang merupakan amal para sahabat juga. Ketika Abu Bakar dikuburkan, tentu saja Rasulullah sudah wafat. Tapi amalnya para sahabat, mereka menguburkan Abu Bakar pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari. Demikian pula bahwa ada keterangan dari hadis Ibnu Abbas. Ada keterangan dari hadis Ibnu Abbas, sahih riwayat Bukhari, bahwa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ba'da ma dufina bilailatin. Rasulullah mensalatkan seorang laki-laki, seorang sahabatnya, setelah dikuburkan pada malam hari. Rasulullah salatkan keesokan harinya, ya. Qama huwa wa ashabuh. Beliau pun berdiri dan salat. Beliau berdiri dan salat bersama para sahabatnya. Wa kana sa'ala anhu faqala,
Dan adalah dia bertanya tentang sahabatnya tersebut, dan dia bertanya, "Man hada?" Siapa orang ini? Faqalu fulanun. Kata para sahabat, fulanun dufinal barihah, yang dikuburkan tadi malam. Fasallu alaihi. Maka para sahabat pun termasuk Nabi yang memimpinnya ketika itu mensolatkan sahabatnya tadi. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1340. Intinya apa? Sahabat ini dikuburkan pada waktu malam hari, dan Rasulullah keesokan harinya mensolatkan, dan beliau tidak mengingkari dalam kisah Ibnu Abbas ini, menunjukkan bahwa hukum asal menguburkan pada waktu malam hari tidak mengapa. Ya, dan ini pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan dibolehkan kecuali dilarang kecuali karena darurat. Jelas ya? Bagaimana menjawab keterangan dalam hadis Jabir yang mengatakan illa ayatarra insanun ila dzalik, kecuali jika manusia terpaksa untuk itu. Yang menunjukkan karena terpaksa menunjukkan hukum yang keluar dari hukum azimah. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Seperti sholat 4 rakaat zuhur bagi yang mungkin, namanya apa dia? Dia azimah. Jadi kewajiban asal seperti itu. Ya. Kalau dia sholat 2 rakaat zuhur tidak sah. Ya. Adapun sholat 2 rakaat zuhur bagi musafir, maka dia rukhsah. Jadi ada rukhsah, artinya karena keringanan, ada yang azimah yaitu hukum asal. Ketika disebutkan illa ayatarra insanun ila dzalik, menunjukkan dia menguburkan pada waktu malam hari ini boleh, hukumnya sepertinya rukhsah, keringanan. Dan rukhsah tidaklah datang kecuali setelah pelarangan sebelumnya. Berarti kalau begitu terlarang. Maka bagaimana caranya? Maka wallahu a'lam bishawab dijelaskan bahwa apa yang disebutkan dari keadaan darurat, kepepet, terpaksa ini, maka maksudnya bukanlah terpaksa dalam arti hanya sekedar menguburkannya pada waktu malam, tidak. Tapi terpaksa sehingga mereka menguburkannya dan tidak menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terpaksa karena malam harinya. Ya, terbukti Nabi tidak mengingkari sahabatnya yang dikuburkan pada waktu malam hari dalam hadis Ibnu Abbas. Dan amalnya para sahabat, mereka menguburkan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari. Ya. Pada waktu malam Selasa, beliau dikuburkan pada waktu malam Selasa, pada waktu hari Senin. Maka ini jawabannya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia berkaitan dengan larangan sholat menguburkan pada waktu malam hari hingga tidak disolati. Adapun jika kepepet dibutuhkan memang, meskipun tidak disolat oleh Nabi, maka tidak mengapa dikuburkan. Ya, bukan bahwa karena terpaksa harus dikuburkan pada malam hari. Ya, tapi maksudnya kaitannya dengan masalah tidak disolatkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Nabi, jika beliau tidak sempat mensolatkan sahabatnya sebelum dikuburkan, seperti dalam kisah Ibnu Abbas, juga tentang kisah al-ma'atu ar-rajulu allati taqumul masjid, tentang laki-laki atau wanita yang membersihkan masjid, maka Rasulullah salat di kuburnya. Rasulullah salat di kuburnya, itu adalah salat hadir, bukan salat ghaib, tapi salat hadir. Salat dalam keadaan jenazah ada, tapi dia telah dikuburkan. Kemudian saya mengatakan, فَإِنْ طَرُّوا إِلَى دَفْنِ لَيْلًا جَازَا وَلَوْ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمِصْبَاحِ وَالنُّزُولِ بِهِ إِلَى الْقَبْرِ لِتَسْهِيلِ عَمَلِيَّةِ الدَّفْنِ. Jika manusia kepepet, jika kaum muslimin terpaksa untuk menguburkan jenazah pada waktu malam, maka dibolehkan meskipun harus dengan menggunakan lampu, pelita, obor, dan yang semisalnya, misbah, ya. Dan menurunkan misbah itu ke dalam kubur juga tidak mengapa. Tujuannya adalah litashili amaliyatid dafn, untuk memudahkan proses penguburan jenazah karena waktunya gelap. Ya. Adapun maksud dari wasiat para sahabat
untuk tidak mengikuti jenazah mereka dengan api ataupun dengan zikir, maksudnya adalah api seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka ketika jenazah diantar dengan api atau obor, ya. Dan ini adalah satu bentuk ibadah orang-orang Majusi yang mereka menyembah api, mengagung-agungkan api. Baik. Oleh karena itu juga kaum muslimin dilarang untuk sujud menghadap ke api. Karena tasyabbuh dengan orang-orang Majusi. Ya, dan ada riwayat yang khusus tentang masalah larangan sujud menghadap ke api, walaupun hukumnya juga sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Dan ini mungkin prakteknya terjadi jika misalnya kita mati lampu, ya, padam listrik. Terkadang kita meletakkan lilin atau pelita, ya, lampu badai atau yang semisalnya, kita taruh di hadapan kita untuk sholat. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya? Ya, kebanyakan para ulama menegaskan bahwa itu tidak boleh, karena kita sholat menghadap ke api. Meskipun kita sholatnya kepada Allah, tapi ada bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Majusi. Ya, sehingga kalau begitu tidak boleh. Ya. Ini pendapat kebanyakan ulama, meskipun sebagian seperti Imam Bukhari mengatakan boleh karena hajat, boleh kalau karena hajat. Ya, mungkin kesempatannya dalam pembahasan yang lain, insyaallah. Atau pembahasan yang lain. Adapun dalil tentang bolehnya membawa obor ke kuburan dan mengantar jenazah dengan pelita dan obor jika dikuburkan pada waktu malam karena kebutuhan adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi. Bahwa Rasulullah memasukkan jenazah seorang laki-laki ke dalam kuburnya pada waktu malam hari. Dan ingat, hadis Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan bahwa dia karena kepepet, karena terpaksa sehingga dikuburkan pada waktu malam. Tidak kan? Ya, sehingga ini menguatkan pendapat Imam Bukhari bahwa boleh menguburkan jenazah pada waktu malam hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu laila. Beliau memasukkan seorang laki-laki ke dalam kuburnya pada waktu malam, wa asraja fi qabrihi ay takhadha siraj, ya. Maka beliau pun mengambil pelita lampu dan memasukkannya ke dalam kubur. Asraja fi qabrihi, diterangi kuburnya dengan siraj, dengan pelita-pelita, ya. Jelas ini? Asraja qabrahu berarti dimasukkan, dibawa ke bawah, ya, karena untuk diletakkan di lahatnya. Maka menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Setelah ini jelas, maka Syekh akan menjelaskan tentang sifat kubur. Sifat kubur atau liang kubur bagi jenazah. Maka beliau mengatakan wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuh. Diwajibkan untuk mendalamkan kubur, diwajibkan untuk mendalamkan kuburan, wa tawsi'uhu, dan meluaskannya, wa tahsinuhu, dan membaguskannya. Mendalamkan kubur saya kira jelas, ya kan? Dan apa faedahnya? Faedahnya samping menjalankan perintah Nabi juga bahwa semakin dalam jenazah, maka semakin aman dari kemungkinan dibongkar. Oleh siapa? Oleh hewan atau manusia pemakan jenazah misalnya, kan? Oleh hewan ataupun yang lainnya. Karena ada juga orang yang punya ilmu-ilmu tertentu, ya, yang mencuri kain kafan jenazah yang dikuburkan pada malam Jumat Kliwon, pada hari Kliwon misalnya, atau apa-apa, ya, waktu tertentu, atau yang untuk kesaktian, ya kan? Maka dengan memperdalam kuburan jenazah, tentu saja dia akan semakin aman dari kemungkinan dibongkar, dan yang kedua juga dari kemungkinan bau yang menembus tanah dan kemudian
mengganggu kaum muslimin, ya. Tidakkah telah disebutkan pada pembahasan yang lalu wajibnya menguburkan jenazah meskipun dia kafir? Kenapa? Untuk menghilangkan gangguan yang ada dari bau yang tidak sedap kepada kaum muslimin, ya. Maka dengan memperdalam semakin aman dari bau tidak sedap yang ada. Juga tausi', memperluas, dan memperluas ini bukan berarti bahwa dia adalah meluaskan kompleks perkuburan seperti yang terjadi pada sebagian orang, di mana mereka satu orang yang dikubur tapi kuburannya seperti bangunan istana misalnya. Nah, itu bukan itu maksudnya, ya. Tausi'uhu adalah memperdalam melebarkan liang kubur sehingga dengan demikian akan lebih mudah orang meletakkannya, ya, jenazah itu, dan lebih aman, ya. Adapun sempit dan sebagainya maka dikhawatirkan dari ketidakmampuan orang yang menurunkan jenazah untuk memasukkan jenazah ke liang lahat dalam posisi yang baik dan benar. Tentunya selain adanya perintah dari Nabi. Dan yang terakhir adalah tahsin, membaguskan. Membaguskan ini juga bukan berarti bahwa dipugar, ya, dibuatkan tembok, ya, dan sebagainya, tidak. Maksudnya adalah dibaguskan bentuk kuburannya dari bentuk penggaliannya, tidak asal gali seperti menggali kubur untuk bangkai ayam misalnya, ya kan? Tapi dibaguskan karena dia adalah kubur seorang muslim. Dia dianggap sebagai maskan al-mu'min, rumah seorang mukmin di alam barzah, ya. Maka sebagaimana seseorang membaguskan rumahnya, maka dia pun tentunya ingin agar keadaan rumahnya di alam barzah adalah baik pula, ya. Meskipun hakikatnya nanti itu di sisi Allah, karena terkadang kubur itu menjadi rawdun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga, atau na'udzubillahi min dzalik, hafrun min hafri jahannam, atau liang dari liang api neraka, na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli. Maka adapun dari tentang hal ini adalah hadis Hisham bin Amir tentang kisah dikuburkannya para syuhada Uhud. Dan asalnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dari riwayat Jabir bin Abdullah. Namun riwayat Hisham bin Amir ini dari riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Berkata Hisham bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma kana yawma Uhud usiba min al-muslimin." Tatkala hari Uhud, perang Uhud, terkenalah orang-orang yang terkena dari kaum muslimin. Terlukalah orang-orang yang terluka dari kaum muslimin. Wa asaban nasu jarahat, dan kaum muslimin itu para sahabat nasu mengalami luka-luka, jarahat, mengalami luka-luka. Faqulna ya Rasulullah. Jadi kita ulangi kembali, ya. Usiba minal muslimin, menimpa orang yang ditimpa dari kaum muslim. Maksudnya apa ini? Mati, terbunuh, syahid, ya. Kemudian yang kedua, wa asaban nasu jarahat, manusia juga mengalami luka-luka. Artinya apa? Banyak korban, sekitar 70 dari kaum muslimin gugur dalam perang Uhud, ya kan? 70 lagi luka, ya. Maka keadaan yang gugur banyak, sedangkan yang selamat pun dalam keadaan luka-luka. Tentunya sulit untuk kemudian mereka bekerja menggali kubur bagi para sahabatnya. Ini sebabnya mengapa Hisham bin Amir menyebutkan keadaan ini sebagai pengantar, tautiah, pengantar akan kejadian yang berikutnya tentang dikuburkannya sahabat 2 atau 3 orang di satu lubang, ya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, al-hafru 'alaina likulli insanin syadid. Kaifa ta'muruna? Wahai Rasulullah, menggali bagi kami untuk setiap orang itu sulit, syadid. Sulit sekali, artinya apa? Berat bagi kami untuk menggalikan setiap jenazah sahabat satu liang kubur. Maka kaifa ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka
Rasulullah yang azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang beliau sangat sayang kepada umatnya, tidak ingin memberatkan para sahabatnya, maka beliau pun berkata, ihfiru wa ausi'u wa a'miqu wa ahsinu. Kalau begitu galilah, ya mau tidak mau mesti gali kan, dikuburkan jenazah mereka. Galilah, ausi'u, dan perluaslah. Jelas ini? Perluaslah, ini perlu dicatat. Perluaslah, wa'amiqu, perdalamlah, wa ahsinu, dan baguskanlah. Jadi disuruh menggali, disuruh memperluas, memperdalam, dan dibaguskan. Mengapa? Saya mengatakan, idfinu al-ithnaini wa thalatha fil qabri. Kuburkanlah 2 atau 3 orang di satu kubur. Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan. Dan dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fakana abi thalithu thalatha. Dan adalah ayahku orang ketiga dari 3. Artinya apa? Ketika akan dimasukkan jenazah, ada 2 atau 3 kata Nabi. Di mana? Di satu kubur, dan didahulukan yang paling banyak hafalannya. Maka diceritakan oleh Hisham bin Amir, ya, adalah ayahku Thalithu Thalatha. Dia yang ketiga dari 3 jenazah yang ada. Jadi artinya setelah dikuburkan beberapa jenazah, pas ada kubur yang satu ini, telah ditentukan 3 orang yang akan dikubur. Dan ayahnya orang yang ketiga. Thalithu Thalatha. Wa kana, dan adalah ayahku katanya aktsaruhum Qur'anan. Dia orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa qaddamu, mereka pun atau faqaddima, maka mereka pun atau ayahku didahulukan ke arah apa? Kiblat. Ya. Jadi kalau kiblat ke sana, maka ayahnya di sebelah sini, setelah itu di belakangnya sahabat yang lainnya, dan yang lainnya di belakangnya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan kepada kita tentang perintah yang ada dalam kalimat dalam hadis, galilah, perluas, perdalam, dan baguskan. Nah, cuman ada permasalahan di sini, yaitu apa? Tentang masalah memperluas dan memperdalam. Ya. Adapun makna memperdalam disebutkan tadi bahwa dia ada dari sisi syariat ketika berkaitan dengan masalah menghalangi bau untuk naik ke atas, demikian pula jenazah tidak akan layuk batubi, tidak kemudian dipermain-mainkan dengan digali atau yang lainnya. Ya. Adapun tentang memperluas, maka ini masalah, ya kan? Ini masalah. Yang zahirnya dari hadis memang ada perintah memperluas, tapi kaitannya dengan meletakkan 2 atau 3 jenazah. 2 atau 3 jenazah sehingga tidak disempit-sempitkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun tentu saja jenazah atau kuburan jenazah, maka disesuaikan dengan keadaan tubuh jenazah. Tidak diperluas lahatnya, diperlebar ya, melebihi tubuhnya. Kenapa? Karena itu berarti terlalu berlebihan dalam masalah kubur, ya. Sehingga kita perlu melihat apa yang disebutkan dari hadis. Dan hadis ini merupakan hujjah, dalil yang dengannya para ulama mengatakan dibolehkan menguburkan jenazah dalam keadaan darurat, meskipun di satu kubur beberapa jenazah. Baik, zahirnya hadis menunjukkan laki-laki dengan laki-laki. Nah, bagaimana sekarang jika jenazahnya wanita? Bolehkah seperti itu? Jawabnya boleh. Apa yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Nah, pertanyaan, jika terjadi perempuan dengan laki-laki, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Perempuan dengan laki-laki. Ya? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan boleh. Tetapi dibuatkan hajiz, dibuatkan gundukan tanah yang untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, dan didahulukan laki-laki dari perempuan. Jadi dibuat semacam gundukan sebagai pemisah sehingga mereka tidak bersentuhan langsung.
tidak dempet langsung, tapi ada penghalang semacam gundukan tanah lagi, baru kemudian jenazah wanita itu ya dengan wanita lagi, atau laki-laki baru kemudian wanita ya, bukan laki-laki wanita laki-laki ya, enggak, tapi dia selalu di belakang, wanita di belakang, dan kemudian dibuat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan belum menunjukkan perkataan para ulama seputar hal ini. Dalam kubur pun jenazah tetap harus dipisahkan jika berbeda jenis kelamin, tidak ditumpuk jadi satu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tentunya beda keadaannya jika keadaannya jenazah bercampur. Sulit dibedakan antara jenazah laki-laki atau dengan perempuan misalnya. Bukan sulit dibedakan artinya tidak ketahuan jenis kelaminnya. Ketahuan tadi artinya apa? Memisahkannya terlalu sulit karena banyaknya jenazah tentu saja ya kan? Ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, wallahu a'lam bishawab, tentunya ad-darurah tubihu al-mahdhurah, dan kaidah taisir dalam Islam menunjukkan dia keadaan darurat. Kurang lebih seperti kejadian di Aceh tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya digali ya. Sebenarnya seandainya bisa tertib ya, seperti di kuburan massal jemaah haji di Mina misalnya ya, yang digali dengan rapi ya, setelah itu dijejerkan jenazah, setelah itu ditimbun satu kali, itulah yang afdal, itulah yang benar sesuai dengan sunnah ya kan. Seperti juga kejadian di mana terjadi pembunuhan massal kepada kaum muslimin misalnya, maka seperti itu ya. Tetapi ya kalau keadaannya sulit ya, seperti yang terjadi, memang perkara yang menjadi makin sulit. Waktu yang dibutuhkan sudah bukan mereka sempit, dan kalau tidak akan bersumber penyakit, sementara hendaknya dikerjakan sesuai dengan syariat. Maka Allah dan Islam seperti yang disebutkan tadi, taisir menunjukkan bolehnya hal itu dalam keadaan darurat. Kemudian menyelesaikan masalah lubang kuburan, maka disebutkan di sini wa yajuzu fil qadri al-lahd wa syaqqu atau ad-darih ya. Dibolehkan bagi kuburan apa yang disebut dengan lahat, liang lahat dari kata ilhad yang artinya mail anil haq ya, miring. Ilhad artinya al-mail an syai', cenderung dari sesuatu dan menyimpang ke arah yang lain. Maka disebut dia lahat. Kenapa? Karena dia digali dari arah sisi kubur, tidak di tengah-tengah kubur. Dia di arah sisi kiblat digali, maka dia melenceng dari kuburan, maka disebut dia lahat ya. Wasyaqqu, adapun syaqqu adalah dharih, itu apa? Lubang yang dibuat pada tengah-tengah kuburan. Lubang yang dibuat pada tengah-tengah kuburan ya, yang diletakkan jenazah. Keduanya boleh. Mengapa? Karena adanya amal akan dua perkara ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sesungguhnya yang pertama itu lahat lebih afdal daripada yang kedua yaitu asyak. Adapun dasarnya dari hadis Anas bin Malik Sahih Ibnu Majah, ia berkata, "Lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kana bil Madinati rajulun yalhadu wa akhar yudarrih." Ketika Rasulullah wafat di Madinah, adalah di Madinah seorang laki-laki yang dia ahli membuat lahat, dan seorang laki-laki lain biasanya membuat syiq, itu darih, lubang di tengah. Jadi ada dua orang yang biasanya menguburkan jenazah dan membuat lubang untuk mereka yang bentuk seperti itu. Faqalu, maka berkatalah para sahabat, nastakhiru rabbana wa nab'atsu ilaihima. Mereka bingung, kita harus apakan kubur Nabi? Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita istikharah kepada Allah dan kita panggil mereka berdua. Nab'atsu ilaihima, kita mengutus orang kepada mereka berdua. Fa ayyuhuma sabaqa taraknahu, siapa yang lebih dahulu menang, maka kita biarkan dia menggali kubur Nabi. Fa arsala ilaihima
Maka dikirimlah kepada mereka, dipanggillah keduanya. Fasalaqa sahibu al-lahdi. Maka yang menang yang buat lahat. Ya. Falahadu lin Nabi. Maka dibuatkanlah bagi Nabi lahat. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu sebenarnya lahat dan syak itu boleh. Kenapa? Menunjukkan dia amalnya para sahabat, amal yang dia sudah lakukan pada waktu itu. Dengan perkataan Anas bin Malik tadi bahwa di Madinah sudah ada yang seperti ini. Kerjanya buat ini memang khusus, ya. Menunjukkan bahwa bolehnya kedua ini. Pertanyaan, bagaimana dengan sebuah riwayat dari Nabi ketika beliau ditanya dan berkata, "Al-lahadu lana wa syaqqu li ghairina." Lahat untuk kita dan asyaqqu itu untuk orang lain. Untuk orang lain yang dia kesannya adalah ahlul kitab, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa na'am, hadis ini ada kelemahannya, dan kalaupun dia sahih bahwa dia hanya menunjukkan keutamaan, tidak menunjukkan tahrim, karena beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwa lahat adalah perkara yang juga terjadi pada zaman Nabi, demikian pula syak ad-dari ini dari hadis Anas bin Malik tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat di sini tidak mengetahui dalil akan hal itu sehingga mereka terpaksa mengatakan nastakhiru Rabbana, kita beristikharah kepada Allah, minta keputusan kepada Allah. Tidak kan? Ya. Tetapi karena memang perkara ini sama, ya, hanya saja mereka tidak tahu mana yang lebih baik bagi Nabi, maka mereka kemudian mengatakan seperti itu, dan adalah taufik dari Allah. Kemudian yang lebih dahulu datang adalah yang membuat lahat, ya. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah. Karena itu Imam Bukhari juga memberikan bab tentang hadis Jabir bin Abdullah seputar masalah dikuburnya Nabi atau dikuburkannya syuhada Uhud, dan mereka semua dikubur dalam liang lahat, bukan syakku, ya. Maka disebutkan Imam Bukhari dengan bab al-lahdu wa syakku fil qabr, bab lahat dan syak dalam kuburan. Artinya bolehnya keduanya, ya, juzu, ya, terutama ya juz, ya, keduanya boleh. Kemudian kata Syekh, kayaknya kita sampai sini saja dulu. Adapun perkara tentang menurunkan jenazah dan siapa yang mengurusnya, maka sesungguhnya mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sampai di sini ada pertanyaan dari Ikhwan? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus, ya. Jadi pertama, berapa meter dalamnya kubur itu? Maka tidak disebutkan, tidak ada keterangan yang pokok tentang dalamnya. Maka yang penting bahwa i'maku al-qabr itu adalah keutamaan, ya kan? Nah, maka yang jelas tidaklah berarti semakin dalam semakin utama, sampai akhirnya yang menggali kubur pun terkubur di dalamnya, ya, tidak. Tapi artinya bahwa dia kadar yang tentunya diharapkan tidak kesulitan menurunkan jenazah, ya kan? Karena Allah juga akhirnya menurunkan seperti gali sumur, ya kan? Tidak kesulitan menurunkan jenazah, dan juga aman dari bongkarnya jenazah oleh hewan-hewan liar, ya kan? Yang tentu saja atau dari naiknya bau yang akan mengganggu kaum muslimin. Tidak ada ukuran yang pas dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira berapa terusnya? Terusnya berapa? 2 meter, tidak sampai, ya? Tidak sampai 1 meter, 1,5. Ya. 1,5, ya. Cuman kelihatannya di sini, yang di sini tidak begitu dalam, ya. Di pengguburan sini. Yang jelas jangan sampai, karena nanti kuburan itu kan ketika terkena air, terkena angin dan sebagainya, debu-debunya akan pergi dan sebagainya. Kalau dia tidak dalam, maka mungkin akan muncul jenazah yang telah dikuburkan itu, dan ini akan menyebabkan dia diacak-acak oleh hewan-hewan dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Tentang jika dikumpulkan 2 atau 3 jenazah di satu lubang,
perempuan dan laki-laki. Ternyata sang wanita lebih banyak hafalannya dari laki-laki. Yang mana didahulukan? Ya? Didahulukan? Laki-laki. Ya? Karena bagaimanapun laki-laki pemimpin. Maka didahulukan laki-laki dari perempuan, meskipun perempuan lebih banyak hafalannya. Lebih banyak hafalannya. Pertanyaan dah. Dalam hadis kan dikatakan waqaddim aktsarum lil Quran. Dahulukan yang paling banyak hafalannya. Iya, ini dalam keadaan istiwa al-jins, dalam keadaan sama jenis kelaminnya, yaitu apa? Laki-laki. Adapun jika berbeda, maka tidak ada istilah wanita. Ya, kemudian menjadi pemimpin di sini. Ya, seperti yang sedang ribut sekarang katanya tentang sholat Jumat yang khutibi oleh wanita di Amerika. Ada sholat Jumat katanya. Ya, saya juga dengarkan saja orang cerita bahwa katanya ada masjid, ada seorang wanita di Amerika yang kemudian dia melaksanakan sholat Jumat menjadi khatib dan imam sekaligus. Ini aneh. Untungnya yang cerita mengatakan bahwa tetapi dia melaksanakannya di gereja karena di masjid dilarang, ditolak oleh komunitas Muslim Amerika, ditolak dia wanita ini. Maka akhirnya dia sholat itu di gereja. Alhamdulillah, ya, memang cocok betul tempatnya ya. Adapun di masjid pasti akan ditolak dan pasti akan keluar fatwa ulama tentang tidak bolehnya. Tidak sahnya sholat Jumat di belakang wanita yang menjadi imam dan khatib. Tidak sah. Ini buah dari eman simpanse. Ya. Baik. Saya kira demikian. Ada yang lain? Baik. Saya kira cukup. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersabda dari syaitan. Allah dan semua pasti. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.